Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Maha Esa. Kita selalu bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Siapa yang masih puasa? Puasa, senang puasa. Ucapkan syukur juga masih aman, lancar puasa sampai jam segini. Semoga sampai buka nanti semuanya tidak ada yang batal dan semuanya dilancarkan. Amin. Kemudian tujuan ayo. Maaf Pak Wagub sudah duluan. Dan tujuan hari ini berapa mau bagi-bagi paket sembako murah buat mama-mama di Dufa-Dufa. Jadi paket hari ini 5 kilo beras, 2 kilo gula, 2 liter minyak, harga 50.000. Murah terada. Murah. Dari sisa bisa dapat lipstick baru tuh. Selisih 100 ribuan dapat lipstick 1. Kemudian mau nanya, di sini ada anak-anak yang punya SMA? Anak-anak SMA ada? Ada Ibu. SMA masih gratis kan berada? Kemudian di Dufa-Dufa kemarin ada yang dapat RTLH tidak? Ada yang dapat? Oh ada. Memang antara semua dapat karena rumahnya cuma 700 bagi satu provinsi. Tapi setahu saya Dufa-Dufa ada yang dapat. Nah di tahun 2026 rumahnya jadi 1.200. Nanti Dufa-Dufa juga dapat, tapi bertahap. Untuk menjelang Ramadan, barang-barang semua jadi mahal toh? Mahal. Beli secukupnya dan sebutuhnya saja, tidak perlu di apa namanya tuh? Mubazir. Tidak perlu panik buying ya, secukupnya sampai hari yang dibutuhkan. Jadi mulai kemarin tanggal 9 Maret itu di pasar Galala di Sohibdi dan di pasar apa nama pasarnya? Sari Malaha. Sari Malaha. Sari Malaha di Pulau Tidore itu sudah ada minyak kita dengan harga 15.700 di penyalur Bulog. Di Pulau Tidore penyalurnya baru 3, di Galala baru 2, tapi kita sedang bertambah. Targetnya di setiap pasar rakyat minimal ada 10 penyalur Bulog dengan blok-blok yang berjauhan supaya setiap blok tuh ada perwakilan. Jadi hari ini mungkin saya tidak tahu kuponnya dibagi bagaimana Pak Kadis yang atur. Jadi tidak semua bisa dapat karena pasar murah itu dari Gerindakop kita punya 10.000, dari Pangan kita punya 10.000 ya. Oh Gerindak 4.000, Pangan 10.000. Jadi total di bulan Ramadan ini kita bagi 14.000 paket sembako. Jadi yang belum dapat bisa dapat minyak murah di pasar higienis Kota Ternate. Mulai hari ini sudah ada di pasar higienis Kota Ternate minyak kita di harga 15.700. Sudah ada berapa penyalur? Sudah ada 4 penyalur, bertahap akan naik menjadi 10 penyalur. Jika nanti kalau mau beli yang murah dan di situ ada logo penyalur Bulog tapi dorong tidak jual 15.700 bisa lapor. Kemudian pasar STH, beras STHB juga biasanya kan ada yang jual 69, 73, 75. Nah di sana jualnya 67.000. Untuk beras kita premium juga jualnya 79.000. Kalau untuk beras satu orang boleh beli 10 kilo. Untuk minyak satu orang baru beli 2 liter aja. Mama-mama 2 liter habis berapa minggu? Berarti terlalu banyak goreng-goreng. Mulai makan pagi dengan rebus-rebus, kata Pak Menkes, perbanyak makan rebus-rebus biar sehat. Jadi ubi-ubi itu rebus saja, sudah terus goreng lagi. Minyak itu ikan kalau bisa bakar, nggak usah digoreng lagi. Yang tumis-tumis saja pakai minyak sedikit supaya sehat. Dan ada yang mau bertanya? Curhat, menyampaikan? Kalau ada yang mau butuh modal, ada di sini PNM, nanti ada Ibu Sri, bisa bikin kayak kemarin di Buraping, kumpul ibu-ibu, lalu panggil PNM datang untuk sosialisasi, ada modal. Jadi PNM itu anak perusahaan dari BRI, memberikan modal pinjaman 3 juta.
3 juta. 3 juta dan bisa cicil 75.000 selama 50 minggu ya. Ya. Bagi yang tertarik, satu orang perwakilan hubungan industri, Ibu, saya mau kayaknya ada berapa ibu kumpul 20-30 ribu. PNM datang, ada pendampingan dan pemberian modal, dan PNM ini adalah BUMN di bawah Bank BRI. Ada pertanyaan atau aman semua? Ada masalah? Ada mau curhat? Bentar ada. Aman? Ini pasar Duha-Duha, dekat pelabuhan Duha-Duha. Mudah Fasyahnya di mana? Itu. Ya, jadi saya sudah berkoordinasi dengan Pak Sekda. Nanti Pak Sekda Kota Ternate sedang dalam proses administrasi untuk menghibahkan asetnya kepada Kementerian Perhubungan. Kemudian Kementerian Perhubungan akan bangun dan meningkatkan infrastruktur pelabuhan supaya lebih layak. Paresa mana? Paresa. Nah, nanti saya bilang Paresa juga koordinasi. Tadi saya baru diinfo kayaknya berdasarkan tata ruang dan RT RW kayaknya ada sedikit administrasi yang harus dirapikan untuk pelabuhan ini bisa dibangun. Jadi kalau administrasi selesai tahun ini, doakan, namanya kan orang berusaha, tapi kan pasti ada XX, jadi doakan lancar supaya anggarannya turun dan tahun depan sudah bisa bangun, jadi pelabuhan Duha-Duha sudah keren ya, supaya orang Duha-Duha juga keren, doi tambah banyak dan sejahtera bahagia. Yang penting tidak boleh tambah. Pintar bapak-bapak sekarang. Ya, semoga masih sisa kurang lebih 10 hari lagi ya. Semoga yang menunaikan ibadah puasa dilancarkan sampai dengan hari kemenangan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wamen Ahmad dan Bapak Burhanuddin. Kepada penerima kami persilakan mengambil tempat yang telah ditentukan. Baik, untuk penerima baik untuk 8 penerima yang telah kami bacakan tadi dan oleh Bapak Wakil Gubernur Maluku Utara. Bapak Ibu yang terpilih, ini urutannya paling depan dulu. Setelah dari depan, baru saya ke belakang. Setelah tadi yang sudah disepakati di aula. Yang terpilih. Nanti berhubungan dengan panitia. Oh, Pak Wagub. Gimana? Sertifikatnya belum. Iya, itu namanya belum clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama terima kasih Pak Wagub sudah mendampingi. Jadi hari ini kita mau berdiskusi. Saya mau mendengar semua permasalahan yang sedang dihadapi dan apa solusi usulan dari Bapak Ibu sekalian untuk kami Pemprov sebagai pengambil kebijakan bisa menyediakan fasilitas yang lebih baik untuk bisa meningkatkan pendapatan dan nilai tukar dari para petani dan para penjual ikan. Saya memberikan waktu dan kesempatan masing-masing kelompok boleh berbicara singkat padat jelas. Langsung aja ke inti permasalahannya. Mike silahkan panitia, terima kasih. Saya tadi sampaikan kendala yang terjadi. Saya melihat perkembangan di tahun 2025, saya melihat perkembangan ini bahwa hasil produksi yang barangkali Pagawai dan kurang lebih di atas 2.000.
Hampir satu negara. Feedback yang ini apa? Yang kedua, pelayanan itu poster yang sementara kemarin belum terjadi itu ada rehab. Terjadi pelayanan ini terjadi overproduksi, ibu. Overproduksi saya melihat kapal itu kurang lebih hampir 3 hari tidak menemukan ikan. Justru karena itu saya memohon kepada Ibu dan waktu beserta sekretaris dan Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara, kiranya kapal daerah-daerah ini diperlukan di tempat poster. Oke. Terima kasih Pak. Saya catat ya. Jelasin ya, pekerjaannya apa? Nelayan, punya kapal berapa GT gitu ya. Langsung aja, enggak usah yang terhormat lagi. Langsung aja intinya. Begini, kami nelayan punya persoalan banyak sekali. Bukan berarti bahwa ini nelayan bicara nelayan sendiri bicara banyak persoalan, mereka sangat meninjau banyak persoalan rompong. Kan rompong ini kan kita kan tetap bayar fee. Izinnya dari provinsi kalau seandainya kita buka sendiri, maka otomatis oke lah kita tahu mereka itu usaha, kita juga berusaha. Tetapi minimal standar harganya fee-nya itu kan terlalu tinggi. Dalam prosesnya 10%, potoknya tinggal 5%, kan bisa saling apa namanya? Siapa yang kasih fee ini? Ya, ketentuannya uang rompongnya itu sendiri kan mereka punya rompong. Rompon ini siapa yang punya? Pemprov. Pengusaha yang lain bukan Pemprov. Oh, swasta. Ya, pada saat itu tuh Pemprov udah pikat, tapi kan tidak ada pengawasan dalam arti tidak ada orang yang jaga rompong atau rompongnya putus. Sampai sekarang tidak ada rompongnya Pemprov. Yang sekarang pengusaha kecil atau pengusaha besar punya. Yang dari atas 12 miliar itu adalah pengusaha besar dari 12 miliar adalah pengusaha yang ada di hutan di kita. Itu yang jadi persoalan pertama. Yang kedua. Bentar, fee-nya itu berapa persen? 10%, Bu. 10% dari kalau dia satu ton, maka otomatis 1 juta yang harus kita bayar. Banyak amat. Oh. Bikin regulasi, cek daerah lain bagaimana. Oke, lanjut. Kedua, yang dengan persoalan apa namanya BBM tadi yang disampaikan tadi. Kalau seandainya kapal yang 37 GT, saya juga bertanya dulu, yang kapal yang 37 GT ini kan tidak dapat BBM subsidi. Yang jadi persoalan sekarang, kita kan bayar BNPB, bayar ke negara, kan kita bayar ke negara, nggak ada yang bayar ke negara, kita bayar ke negara. Otomatis kita kan tidak lari dari regulasi yang ada, kita tidak akan lari dari apa namanya izin provinsi, izin pusat. Kita tetap ada izin pusat minimal BNPB harus turun, kan seperti itu, supaya akan kita punya kos pengeluaran kami itu sedikit. Kalau tidak kita rugi. Kami mungkin sekali, tapi kami paksa karena kita bersama di sini. Jadi sehingga aku bahwa kita kali itu berbang. Jadi maksudnya Bapak mau turunin GT-nya atau? Dia income minatnya itu bentuk dari pemerintah pusat. Dia punya standar, dia dengan kapal yang 30 GT tidak sesuai dengan standar. Kalau kita enggak, tidak sesuai. Karena kita standarkan kapal itu di antara kapal 30 GT itu kapal yang paling terkecil. Entah persoalannya seperti apa, kita nggak tahu. Tetapi minimal dengan adanya kita yang jangan usaha ini, kita juga merasa dalam arti tertekan kalau Bapak tidak bisa dapat BBM subsidi. Berarti GT-nya Bapak harus diturunkan. Iya, tapi minimal kita tidak lari dari edukasinya mereka. Kita tidak akan bayar BNPB tadi. Iya, walaupun beli BBM subsidi pun tetap bayar pajak BBM. Iya. Hanya sekarang kapal Bapak kalau speknya di atas 30 ton, bahkan 30 ton pun sudah tidak boleh ya. Harus 29 ton yang boleh memakai BBM subsidi. Aturan dari pemerintah pusatnya begitu. Sampai 30 atau di bawah 30? Oh, sampai 30, ya. Ya kita mau tuh hanya 30 aja standarnya. Ya, berarti yang 37 tonnya harus direvisi. Ya. Gitu ya. Ya bukan kami nelayan itu menghadapi itu kami dengan kaki dan tangan tidak menyampai ke kementerian. Ya. Kami mohon kepada ibu yang kami nelayan dan nelayan orang lain yang menyatakan kapal yang terjadi di dalam itu. Oke. Itu saja yang saya Ya. sampaikan. Terima kasih. Saya kasih Kapasitas berapa? 32. Berapa kapal? Ada 1.
Oh, ini yang punya semua bantuan ya. Kalau gitu bikin perencanaan untuk pengukuran kembali, revisi kembali, renovasi kembali, supaya ada di bawah. Tapi biayanya harus dipikirkan juga, biayanya bagaimana dan berapa. Ya, diinventaris dulu berapa biayanya. Oke. Bu, yang pertama yang bilang ini, tapi sekarang ini banyak kapal yang belum ada ini karena akibat dari perubahan regulasi dari 05 ke 28 tentang OSS. Nah, permasalahannya begitu. Selama ini OSS dari PTSP tidak melakukan sosialisasi baik PTSP maupun KKP, sehingga pada saat perubahan regulasi sampai sekarang ini kapal itu masih banyak belum ada izin. Kemarin saya baru urus ada 10 kapal. Permasalahannya ini kan regulasi juga dibuat, tapi kan disosialisasi oleh PTSP provinsi maupun PKP. Karena waktu kita tanya, cuma jawaban saja, belajar sendiri aja. Sehingga kita ini kalau itu kita tidak hapus, ini sudah pandang sudah. Karena kita ini belajar dari YouTube maupun TikTok. Saran Bapak apa? Saran saya ini batas sosialisasi lebih baik PTSP maupun KKP. Karena ada satu izin yang sudah dicabut DLB-nya, itu kapalnya ada dibaca, itu tidak bisa lagi terus izin. Yang permasalahan kedua ini, karena PNBP ini kita sudah bayar 1 tahun, pada saat terbit izin disuruh bayar lagi. Kita mau waktu kita disuruh bayar ada regulasinya, usulan bayar kita sudah tidak berdebat lagi, itu ada regulasi. Waktu kita tanya arahan pusat. Lah arahan pusat yang sesuai dengan PP 85 itu kita sudah kenaikan, selesai dalam 1 tahun. Ada lainnya dari SDKP provinsi buat pertemuan antara nelayan sama pihak BPM untuk pendampingan dari pemerintah pusat supaya menjelaskan kalau itu ada regulasinya, nelayan tidak perlu debat lagi. Karena kita sudah bayar 1 tahun, pada saat keluar sipil lagi harus bayar lagi. Semua nelayan bayar. Bentar, sabar, jawab dulu. Berarti untuk diketahui, PNBP yang Bapak Ibu bayar itu kepada pusat belum ada bagi hasil kepada provinsi, belum ada hitungannya. Jadi saat ini pembagiannya paling dalam program-program DAK, tapi tahun ini juga belum ada DAK ya. Oke. Yang kedua, perizinan bagaimana itu? Kenapa bisa kapal-kapal tidak ada perizinan? Perizinan untuk kita di daerah itu sudah dibebaskan untuk kapal-kapal daerah. Demikian pula halnya kapal-kapal pusat yang kapasitasnya di atas 30 BT, izin terkait dengan dokumen juga sudah dibebaskan. Tidak perlu izin? Tidak perlu izin, dokumen tetap ada, tapi biayanya telah dibebaskan. Iya, tapi izinnya ada enggak? Ada izin. Enggak pakai biaya? Enggak pakai biaya. Kalau sebelum penerapan pasca tangkap, dulu untuk 1 kapal kelengkapan dokumennya itu kita nelayan-nelayan di atas 30 BT bisa menghabiskan sampai 80 juta. Izinnya estafet paralel, izinnya itu 1 selesai, baru 1 sampai selesai. Izin ending itu butuh waktu cukup lama, dan 1 izin yang proses bisa jadi setelah izin berikut 1 izin lagi masa berlaku habis. Akhirnya kemudian pemerintah mempertimbangkan seluruh proses perizinan dibebaskan dengan penerapan pasca tangkap PNBP tadi. Oh, jadi sekarang sudah tidak ada biaya mengurus izin tangkap, tapi kemudian ada PNBP. Dasar perhitungan PNBP berdasarkan hasil tangkap? Ya. Berapa? Kalau saat ini itu penetapannya 9.500 per kilogram dikalikan dengan 5% untuk PNBP-nya. Yang kami tawarkan ke pemerintah pusat bahwa oke, penerapan PNBP bisa diberlakukan, tetapi pendekatannya harus neto, jangan bruto. Kalau pendekatannya bruto, logikanya 1 ekor ikan yang ditangkap oleh nelayan kita, include dengan timbangan, itu sudah kena pungutan. Bagaimana kemudian kalau nelayannya merugi? Jadi sekarang realisasi perhitungan PNBP itu contoh